Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Sasmiati selaku pengajar praktek dari Pak Nurhadi Susabto yang saya hormati, kepada Pak Nurhadi serta teman-teman rekan guru SDN Semen 2, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang yang panas ini kita masih bisa melaksanakan tugas kita dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Yang ketiganya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ain selaku pembawa acara yang telah memberikan kesempatan saya memberikan sambutan pada kegiatannya Pak Nur di siang hari ini. Terima kasih Bu Sas yang ini yang kedua kalinya jaringan tidak kesini meskipun sedikit ada drama seperti kemarin karena memang ada jembatannya Semen. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi ya mungkin sudah tidak asing lagi karena sudah yang kedua kalinya. Saya sangat mengapresiasi jenengan di sini. Saya yakin nanti akan banyak ilmu, akan banyak pengetahuan yang jenengan sampaikan ke Pak Nur, dan nantinya Pak Nur akan sampaikan ke teman-teman, dan implikasinya nanti semoga bisa membawa peningkatan pembelajaran di Semen 2 ini. Yang saya suwun nanti apa yang kita sampaikan bisa menggerakkan motivasi teman-teman, terutama yang masih muda-muda. Bisa di sini ada guru yang masih belajar atau 4. Semoga dengan pengalaman yang jenengan dari CGP lanjut ke PB itu nanti bisa menggerakkan Budia, Pak Agung, Mbak Ain, dan Pak Fikri. Siapa tahu nanti mengikuti jejaknya Pak Didi, Pak Nur. Jadi nanti kalau semuanya ikut CGP, jadi rekor mungkin. Kalau untuk saya, pokoknya semoga meskipun ikut CGP banyak tugas utamanya, tugas wajibnya Pak Nur semoga tidak terlupakan dan dia tidak diabaikan karena tugas utamanya adalah mengajar. Dan insya Allah kalau CGP ini kegiatan Zoom-nya di atas ini, di atas jam 1. Jadi tidak begitu nggak pernah pagi itu ya. Terus harapan saya semoga acara ini nanti bisa lancar Pak Nur sampai nanti jenengan lolos sampai lokakarya ke 7 sampai terakhir mengikuti jejaknya Pak Didi. Dan apa yang jenengan inginkan nanti semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan saya nanti kedepannya seluruhnya untuk saya dan teman-teman Semen 2 ini ada oleh-oleh dengan hadirnya Bu Sas di sini. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Afif selaku Kepala Sekolah SDN Semen 2, yang saya hormati Bapak Ibu guru karyawan SDN Semen 2, dan tak lupa yang saya banggakan CGP saya Pak Nurhadi yang selalu aktif di kegiatan-kegiatan di RMS maupun di kegiatan bukal-bukal itu. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sasmiati, saya mengajar di SMA Negeri 2 Ngawi Taruna Indonesia. Saya harus membawa brandnya Taruna Indonesia ini. Taruna Indonesia, nanti saya dimarahin kalau enggak dikasih Taruna Indonesia, karena memang ada brandnya Taruna Indonesia dengan mengumpulkan emailnya itu untuk SMA Negeri 2 Ngawi. Hari ini kita berkumpul untuk diskusi visi dan prakarsa perubahan yang nantinya prakarsa perubahan sekolah yang nantinya apakah
dari visi dan prakarsa perubahan sekolah itu sudah selaras atau tidak dengan visi dari masing-masing, sudah menggambarkan dari visi dari masing-masing warga sekolah atau tidak, apakah sudah berpihak pada murid atau tidak. Itu saja mungkin yang bisa saya lakukan. Terima kasih. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya minta izin Ibu. Terima kasih sekali sudah mau saya datangi setiap bulan ini Bu nanti. Jadi ngerepoti. Tapi dari ini saya juga pengalaman kemarin karena saya berangkat dengan teman. Jadi saya tidak mikir jalan. Hari ini saya harus berangkat sendirian, mikir jalan sampai ke belasuk ke sasar-sasar. Tapi dari sini saya bisa tahu Ngawi karena memang saya tidak berasal dari Ngawi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kami akan menyampaikan paparan yaitu tentang pembahasan modul 1.4 program guru bergerak. Modul 1.4 budaya positif, yaitu eksplorasi konsep. Yang pertama, perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, arti disiplin. Dan tiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang kelima yaitu posisi kontrol. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, budaya positif atau ekosistem positif, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pemimpin yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntut tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, air, membasmi ulat-ulat, jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Bisakah kita mengontrol seseorang? Stimulus respon, kita mencoba mengubah seorang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita mengubah seseorang agar berpandangan sama dengan kita. Dari kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bahwanya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yaitu dari kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol kita. Orang lain bisa mengontrol kita. Tuanya, saya bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada
ketika dibujuk gagal, maka harus ada suatu paksaan. Yang selanjutnya adalah model berpikir menang atau kalah. Lanjut. Lalu apakah makna disiplin? Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Maka makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates atau Plato. Disiplin diri membuat orang memanggil potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa kita menghargai atau mempercayai suatu tujuan mulia. Bapak Ibu yang dihormati, selanjutnya teori motivasi. Teori motivasi perilaku manusia. Satu, untuk menghargai ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini adalah termasuk motivasi eksternal. Ya. Lanjut, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila melakukan? Jadi apa yang saya dapatkan bila melakukannya? Ini juga termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa yang bisa bila saya melakukannya. Ini termasuk motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Baik Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, beliau adalah Ki Hajar Dewantara merdeka, ya, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Baik, Bapak Ibu yang dihormati, ini adalah budaya positif. Ada lingkaran yang paling luar adalah budaya positif. Di dalamnya lagi ada lingkungan positif. Di dalamnya lagi ada keyakinan kelas. Dan di dalamnya paling dalam adalah peraturan kelas. Jadi ketika sudah ada peraturan kelas, terus ada keyakinan kelas, ada lingkungan positif, maka akan terjadi yang namanya budaya positif. Baik, kita akan bahas tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Jadi kenapa tidak peraturan saja? Kenapa
harus menggunakan helm ketika bila mengendarai kendaraan beroda dua. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intensif, kembali menilai penilaian atau keyakinan lebih menyediakan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau sudah ada keyakinan kelas, maka harus diterapkan. Baik Bapak Ibu, di sini keyakinan kelas kita yaitu masuk kelas tepat pada waktunya, berbaris sebelum masuk kelas. Jadi anak-anak dibiasakan untuk masuk kelas itu tepat pada waktunya dan baris di depan kelas. Itu kebiasaan. Yang kedua yaitu selalu menjaga kebersihan lingkungan kelas, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi kita membiasakan tidak membuang sampah sembarangan, ya. Dengannya budaya positif. Baik. Kita akan bahas tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa harus ada keyakinan kelas, tidak hanya peraturan saja? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai motor roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Seorang lagi ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter adalah aturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Terus untuk mendukung motivasi intensif. Baik. Selanjutnya yaitu menggunakan masker. Jadi anak-anak ini ketika mendapat COVID-19 itu diwajibkan memakai masker. Apa tujuannya? Jadi tujuan menjaga kesehatan dan keselamatan. Dengan memakai masker ini mengurangi tertularnya penyakit yang lain. Jangan ini untuk membawa masker. Selanjutnya yaitu jangan berlari di dalam kelas. Anaknya ini biasakan dilarang, tidak boleh, dilarang atau tidak boleh berlari-lari di dalam kelas. Kenapa? Ini menjaga keselamatan dan keamanan. Ya, jadi anak biasakan untuk tidak berlari-lari di dalam kelas. Seperti itu. Lanjut Bapak Ibu, dihukum oleh undang-undang, yaitu mengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua adalah penghargaan
ini ada tabel yaitu tentang tindakan guru. Ini masuk hukuman, sanksi, atau toleransi. Yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku, yaitu saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi anak-anak itu diminta untuk menulis 100 kalimat. Saya tidak terlambat, saya tidak terlambat, saya tidak terlambat, sampai 100 kali. Dan ini adalah termasuk kategori hukuman. Yang selanjutnya yaitu lari mengelilingi lapangan. Ya, di sini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Karena apa? Karena terlambat datang ke sekolah. Jadi ada juga anak yang karena datang terlambat, anak tersebut disuruh lari 2 kali mengelilingi lapangan. Di sini juga termasuk kategori hukuman. Terus selanjutnya, murid diminta push up. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Jadi karena sudah menjadi peraturan, anak-anak yang tidak mematuhi peraturan disuruh push up 15 kali karena tidak pakai masker. Nah, ini juga termasuk kategori hukuman. Baik. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Jadi ketika ada seorang siswa yang mencoret kertas tugas temannya, ya, maka di sini harus mengganti. Ini termasuk sanksi atau konsekuensi. Jadi atau mengganti adalah sanksi atau konsekuensi. Yang kedua, yang berikutnya yaitu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi ketika anak-anak itu menumpahkan air di kelas kita belajar, maka anak tersebut membersihkan tumpahan air tersebut. Nah, ini termasuk kategori sanksi atau konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Sekali lagi, murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi ini termasuk hukuman, ya, hukum karena tidak memakai sepatu hitam. Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJUK. Jadi ketika pelajaran olahraga, anak tersebut terlambat 10 menit. Jadi anak tersebut diberikan hukuman atau sanksi yaitu mengelilingi basket 2 kali. Ini juga termasuk sanksi atau konsekuensinya seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini adalah tabel. Tabel ini yang membedakan antara hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Yang pertama, sesuatu hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi.
Yang sanksi adalah sesuatu yang harus terjadi. Lawannya hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi membuat anak itu sakit fisik maupun hati dalam waktu yang lama itu termasuk ada hukuman. Sedangkan sanksi atau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Lawannya hukuman anak membenci kedisiplinan. Jadi ketika anak dihukum, anak itu mungkin saja bisa benci dengan kedisiplinan. Akan tetapi kalau sanksi atau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Lanjut, hukuman itu akan membuat paksaan, akan merasa terpaksa karena ada hukuman. Sedangkan konsekuensi itu akan timbul stimulus tanggapan. Dia akan menyadarkan sadar diri bahwa itu adalah salah. Selanjutnya, hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan sanksi itu mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Hukuman yaitu konsep diri yang buruk. Hukuman adalah konsep diri yang buruk, sedangkan sanksi atau konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Bawahnya hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi ketika dihukum, anak nanti akan selalu tidak jujur. Kenapa? Dia akan menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum. Jadi anak-anak ini menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum. Sedangkan konsekuensi atau sanksi, anak akan belajar mematuhi peraturan. Selanjutnya, hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tak dihargai. Itu adalah hukuman. Sedangkan sanksi atau konsekuensi itu kita lanjutkan, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Jadi di sini budaya positif di sekolah di SD Semen 2 itu yang pertama, masuk kelas tepat pada waktunya. Masuk kelas tepat pada waktunya dan juga berbaris sebelum masuk kelas. Jadi anak-anak itu dibariskan dulu sebelum masuk kelas. Selanjutnya yaitu selalu menjaga kebersihan lingkungan kelas, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi anak-anak ini dibiasakan untuk selalu menjaga kebersihan. Jadi anak-anak menjaga kebersihan, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu adalah budaya positif kita. Yang selanjutnya adalah tidak boleh mengganggu teman saat belajar. Jadi dibiasakan anak-anak ini untuk tidak mengganggu teman pada saat belajar. Jadi ketika pas pelajaran harus fokus untuk menerima materi. Selanjutnya yang keempat yaitu membiasakan untuk mengucapkan 4 kata ajaib. Dibiasakan untuk mengucapkan 4 kata ajaib. Pertama maaf. Anak-anak dibiasakan meminta maaf ya. Yang kedua adalah tolong. Yang ketiga terima kasih, dan yang keempat permisi.
anak dibiasakan ya untuk mengucapkan kata maaf, tolong, terima kasih dan permisi. Baik. Untuk budaya positif selanjutnya yaitu kalau mau bertanya harus menunjukkan jari terlebih dahulu. Jadi anak-anak ini dibiasakan kalau mau bertanya di dalam kelas, ketika belajar dibiasakan untuk menunjukkan dulu, angkat tangan dulu, angkat jari, lalu bertanya. Jadi seperti itu. Jadi mengangkat tangan baru bertanya. Selanjutnya Bapak Ibu, yang keenam yaitu kalau ada memang yang bertanya, yang lain menanyakan. Baik, jadi ketika ada salah satu siswa yang barangkali belum jelas ketika pembelajaran, ketika ada yang tanya, namun dibiasakan untuk tenang. Jadi supaya apa yang ditanyakan dan apa nanti yang disampaikan itu jelas, tidak terulang. Oke, jadi dibiasakan kalau ada teman lain yang bertanya itu anak-anak harus mendengarkan. Selanjutnya melaksanakan piket kelas. Nah ini lebih penting. Jadi tadi untuk menjaga kebersihan kelas dan lingkungan itu diadakan piket kelas. Jadi kalau kita ada piket kelas, ada jadwal, insya Allah ada jadwal dengan baik sehingga kelas menjadi bersih, lingkungan juga menjadi bersih. Bapak Ibu yang hormati, selanjutnya kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Hormat. Kami meyakini baik Bapak Ibu, kita lanjutkan yaitu tentang kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Di sini ada tabel T dan juga ada tabel Y. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bawahnya yang bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Bawahnya yaitu diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima dan pada suatu kelompok saling peduli satu dengan yang lain. Di sini ada tabel Bapak Ibu, yaitu yang pertama adalah peraturan, yang sampingnya adalah keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Yang pertama yaitu selalu kembali selalu kembalikan buku tempatnya. Ini adalah keyakinan tentang tanggung jawab. Jadi anak-anak ini dibiasakan untuk bertanggung jawab ketika pinjam buku atau mengambil buku, maka harus dikembalikan pada tempatnya. Ini adalah rasa tanggung jawab. Selanjutnya Bapak Ibu, dilarang mengganggu orang lain. Jadi kita ini dilarang untuk mengganggu orang lain. Nilai yang dituju adalah menghormati orang lain
dan diri sendiri. Jadi anak-anak itu dibiasakan jangan sampai mengganggu temannya. Dalam arti apa? Menghormati orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi anak-anak ini dibiasakan untuk hadir datang ke sekolah ini 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ini punya tujuan, yaitu menghormati orang lain, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Jadi ada berkomitmen. Ini adalah tujuan daripada keyakinan kelas. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan. Tujuannya adalah keselamatan dan juga menghormati orang lain. Jadi anak-anak ini ditanamkan bahwa di dalam kelas atau di luar sekolah, di mana saja dilarang melakukan kegiatan kekerasan. Jadi perbuatan kekerasan itu dilarang. Selanjutnya yaitu dilarang menggunakan narkoba. Peraturan dilarang menggunakan narkoba. Ini artinya apa? Ini untuk kesehatan. Ya, kenapa narkoba itu dilarang? Karena itu adalah obat yang merusak kesehatan. Jadi anak-anak itu dilarang untuk menggunakan narkoba karena demi kesehatan mereka juga, generasi yang akan datang. Selanjutnya lagi pergantian atau menunggu giliran. Pergantian atau menunggu giliran. Ini adalah budaya antri. Jadi anak-anak dibiasakan antri. Kenapa? Baik Bapak Ibu, kita akan sampaikan bahwa ini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yaitu menghukum, membuat orang bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau dan manajer. Di sini ada 3 kategori, yaitu identitas gagal, yaitu kontrol dari luar. Yang sampingnya yaitu identitas berhasil atau sukses, yaitu kontrol dari luar. Dan sampingnya yaitu identitas berhasil atau sukses, yaitu kontrol diri. Baik, di sini akan kita jabarkan, ya, akan kita jabarkan. Yang pertama adalah guru berbuat. Guru berbuat, jadi guru itu melakukan, menghardik, memarahi, terus menunjuk-nunjuk, terus menyakiti dan menyindir. Nah, ini termasuk menghukum. Selanjutnya membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah. Di sini berceramah dan mengatakan حمدا لما هو يكافئ رشيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتكفينا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشرات وترفعنا بها الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع خيرات الحياة وبركة الممات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وسيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ورحمة قبل موتنا
مغفرة بعد الموتنا اللهم هبنا لنا في شمرة الموتنا ونجعل لنا والعفو عند الحساب ربنا بلغنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برضا الله تعالى بشهوة محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Ibu Habib, Kepala SDN Semendua, yang hormati Ibu Sasmiati, PP, yang terhormat Ngawi, dan juga Bapak Ibu guru yang berbahagia. Di sini saya akan menyampaikan paparan yaitu tentang perubahan paradigma pembelajaran di SDN Semen dulu. Baik Bapak Ibu, ini adalah profilnya. Tadi sudah kenalan ya, Bu Sasmiati, beliau guru dari Semada. Beliau CGP angkatan 5 gitu. Dulu beliau CGP angkatan 5, mengajar di Semada Ngawi, sekarang menjadi PP. Kemudian ini saya kenalkan dulu Bapak Ibu, bisa sih. Yang pertama beliau adalah Wahid. Ini yang pertama Wahid. Beliau ini guru yang luar biasa, muda, berprestasi dan pokoknya luar biasa. Pokoknya seperti gue. Iya. Luar biasa. Beliau yang membimbing kita, selalu motivasi, selalu mengingatkan, alhamdulillah luar biasa. Selanjutnya beliau ini wali kelas 1. Beliau adalah Budian Hardiani SPD. Beliau adalah seorang yang aktivis. Jadi di Semen 2 ini aktivisnya adalah Budian. Bahwa kegiatan-kegiatan ini yang punya program-program salah Budian, yang lain wah ikut belajar. Dia adalah guru kelas 1, betul-betul sabar untuk menangani anak kecil-kecil yang masih imut-imut ini. Sabar belajar. Selanjutnya beliau Bu Ainul Mardian yang sangat muda sekali, tapi beliau ini luar biasa juga karena beliau operator jabudi, operator bos, operator semua operator, segala operator masuk. Apa bisa ya? Itu adalah Wahyu Mardian kelas 2. Sampingnya dia adalah Pak Agung. Jadi kameramennya itu Pak Agung Tri Wahyu Prasetyo. Sebenarnya namanya panjang ya. Saya tulis Pak Agung Tri. Kalau ditulis gak cukup ya. Merak kecuali Pak Agung Tri adalah guru kelas
Terus sampingnya lagi adalah Pak Didi. Ini Pak Didi. Ini CGP angkatan 9. Alhamdulillah sudah selesai, luar biasa. Dia adalah motivator, motivator yang sangat luar biasa. Bapak punya masalah, kendala apapun, soal Pak Didi beres. Nah, beres betul, luar biasa. Solusi segala masalah. Masalah apapun. Iya. Terus kita ngomongan dia juga. Tempat konsultasi. Konsultasi apapun mulai beres. Terus sampingnya lagi beliau ada lagu Kartini, ibu kita Kartini beliau. Beliau menurut saya dia guru yang paling aktif, betul. Beliau itu sampai saking aktifnya Tanggal 8 masuk. jadi ada biar istirahat itu belum istirahat sampai ibu istirahat baru istirahat, luar biasa. Terus yang sampingnya lagi adalah Pak Haris. Jadi luar biasa juga dia juga adalah bahaya eksekutif. Penjaringan tuh patus dino nopo beres nopo ini sawah nopo siap. Sawah yang dibandingin komplit nopo apa pun ada. Tukang dungo, tukang medel apa. Gitu. Beliau itu adalah ya teman juga. Sampingnya lagi itu siapa itu? Agama ya. Yang di background merah ini dia adalah Pak Fikri. Alhamdulillah hari ini tadi menerima SK P3K di Pendopo. Jadi alhamdulillah tahun ini berangkat ke Jakarta. Dan ini di sini, ya alhamdulillah. Termasuk luar biasa juga. Baru lulus dapat ijazah daftar langsung loh. Betul luar biasa. Ini rezeki. Alhamdulillah. Memang dia rezeki. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu Ustaz semua ini luar biasa. Semuanya luar biasa. Yang beda saya biasa dibuat. Oke. Bapak Ibu yang hormati, jadi pernah sudah dalam tujuan kegiatan diskusi itu Bapak Ibu dapat mengidentifikasi dan menganalisis visi sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, Bapak Ibu dapat mengembangkan program sekolah yang dapat dilakukan oleh warga sekolah dengan tujuan kegiatan diskusi hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu, peran guru menurut KHD Ki Hajar Dewantoro. Peran guru menurut Ki Hajar Dewantoro. Peran pendidik atau guru diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang bertugas merawat berbagai macam tanaman sesuai kebutuhannya agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Hal ini berarti seorang pendidik harus bisa memberikan layanan yang berorientasi pada anak. Jadi kita ini diibaratkan sebagai petani. Kalau petani itu merawat tanaman, kalau kita merawat anak-anak bisa berkembang dengan baik. Setiap anak sudah memiliki bakat dan potensinya masing-masing. Pendidik menuntun dan memberikan arahan pada anak dalam mengembangkan ide, berpikir kreatif dan mengembangkan bakat atau minat serta potensinya. Jadi sebenarnya ini hanya mendampingi anak dalam mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat minat sesuai dengan potensinya masing-masing. Lanjut Bapak Ibu, visi dan prakasa perubahan. Visi merupakan cita-cita atau tujuan yang ingin diwujudkan di masa depan.
itu diperlukan upaya-upaya dalam mencapainya. Lanjut, gagasan visi yang ingin saya wujudkan adalah sebagai berikut. Baik, visinya menciptakan visi dan misi SDN 92. Jadi visinya menciptakan generasi yang berakhlak, berkarakter, menguasai teks dan berwawasan lingkungan. Sedangkan misinya yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Maaf, di sini Tuhan yang Maha Esa. Menumbuhkan karakter peserta didik, melaksanakan pembelajaran yang kompetitif, kreatif, inovatif di bidang akademik dan non akademik. Baik, di sini ada pertanyaan formatif. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang kita capai dari murid kita? Yang kedua, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antar murid di sekolah kita dan sekolah lain? Diskusi cita-cita untuk murid. Baik. Cita-cita untuk murid. Nanti ini akan ada kelanjutannya gitu. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Jadi ini ada sebuah gambaran. Kita ini akan memimpikan murid yang bagaimana. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik. Kita yakin, kita percaya bahwa murid itu adalah bagaimana. Selanjutnya, di sekolah kita mengutamakan titik. Mengutamakan apa? Sekolah. Lanjut, murid di sekolah kita sadar betul bahwa menyadarkan sesuatu bahwa apa kita kamu Faisal ya? Iya. Faisal, tahu nggak kamu bisa panggil di sini? Dalam. Ini Faisal ya. Jadi tadi pagi pada saat pelajaran kamu mengganggu teman kamu. Iya. Ya. Siapa yang mengganggu? Pandi. Jadi kalau pelajaran kamu boleh ganggu temannya. Ya. Jadi pelajaran itu jangan ganggu temannya sesuai dengan kesepakatan kelas bahwa kita ini tidak boleh mengganggu teman. Boleh bercanda boleh, tapi ketika waktu istirahat. Jadi ketika pelajaran tidak boleh mengganggu teman. Itu ya. Ya. Kira-kira bisa nggak? Tidak mengulang lagi. Ya, tidak mengulang lagi ya. Tidak berjanji saya sendiri tidak akan mengulangi lagi. Oke. Terima kasih. Kembali ke kelas. Waalaikumsalam. Jadi sini. Ini namanya siapa? Alifa. Alifa. Tahu nggak kamu siapa itu? Tidak tahu. Tadi Pak Dek dapat laporan dari Retno bahwa tadi pagi kamu membuang sampah sembarangan. Ya, iya betul. Ya, kenapa kamu buang sampah sembarangan? Malas. Nah, nggak boleh. Jadi kita itu harus buang sampah pada tempatnya.
gitu. Sesuai kesepakatan kelas bahwa tidak boleh buang sampah sembarangan, ya. Bisa kita ulang lagi? Bisa? Baik. Jadi kita harus menjaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Itu yakin ya bisa tidak mengulanginya lagi. Baik, mari kelas ya.